Baiklah, kali ini untuk pelajaran administrasi farmasi kita membahas tentang penampilan diri dan komunikasi. Saya mulai dari bab 5 ya. Silakan kalian lihat di buku. Adapun tujuan pembelajaran penampilan diri dan komunikasi ini, yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan standar penampilan diri dan komunikasi yang benar. Kemudian kalian dapat menerapkan standar penampilan diri dan komunikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini kalian akan melihat untuk dapat memelihara presentasi pribadi agar tampak baik diperlukan penampilan prima, kepribadian, kemudian yang ketiganya etika, yang keempatnya adalah komunikasi dalam berbicara. Yang empat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena ada keterkaitan. Oke. Kita membahas tentang penampilan prima. Penampilan prima atau penampilan diri mempunyai tujuan itu, yang pertama citra yang ingin kita tampilkan, yang kedua sikap penghargaan kita kepada orang lain, kemudian ketiganya kepantasan penampilan saat berinteraksi dengan orang lain. Penampilan tidak bisa dipisahkan dengan pakaian. Kalau di tempat kerja namanya seragam ya, kostum. Dalam lingkungan pekerjaan, perusahaan akan mengharuskan para karyawannya atau staf dengan menggunakan seragam. Maksudnya, pemberian seragam tersebut adalah memberikan ciri khas pada perusahaan tersebut, bahkan bisa jadi sebagai bentuk brand perusahaan. Bila mana karyawan tersebut berhadapan dengan orang lain, customer, maka harus mampu menunjukkan citra diri melalui ekspresi diri yang berkepribadian. Ini kalian lihat contoh macam-macam pakaian yang ditampilkan saat bekerja atau saat penilaian. Ini kontingen Belanda Olimpiade 2012. Terus ini pramugari, macam-macam perusahaan penerbangan. Macam-macam yang pada prinsipnya enak dilihat. Kemudian kita bahas masalah kepribadian. Kepribadian atau personality artinya sifat atau kebiasaan pada diri seseorang. Apabila dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi dominan dalam pribadi tersebut, maka jadilah karakter. Proses terbentuknya kepribadian dari attitude dulu. Attitude itu adalah sikap, kemudian berubah menjadi perilaku, karena berulang-ulang akan berubah menjadi karakter. Profesor Harry Simon, guru besar Marquette University di Amerika, menyatakan kepribadian adalah sikap yang menarik, lebih berharga dari pelajaran di sekolah. Ada dua macam sikap kepribadian yang harus dijaga. Yang pertama, kepribadian karena bakat, kepribadian karena didikan ya. Terus di sini saya akan membahas tentang sikap yang harus dimiliki oleh seorang penjual menghadapi customer ya. Kenapa ini yang dibahas? Karena mau tidak mau nanti pendidikan kalian ini akan mengarah kepada bagian pelayanan.
Pelayanan itu kalau di rumah sakit, di apotik, kalian berada di ujung tombak ya. Artinya pelayanan terakhir dalam runutan pelayanan yang ada di rumah sakit, apotik, atau di mana-mana nantinya. Yang pertama, kalian tuh harus gembira. Yang kedua, lurus hati. Lurus hati ini mungkin lebih dekatnya ke jujur ya. Kemudian yang ketiga, bijaksana. Yang keempat, sopan santun. Yang kelima, periang. Yang keenam, mudah bergaul. Yang ketujuh, penuh inisiatif. Yang kedelapan, tidak mudah putus asa. Yang kesembilan, ketajaman ingatan. Yang kesepuluh, penuh perhatian. Artian antara 9 dan 10 ini ketajaman ingatan dan penuh perhatian ini dalam artian kalau sebagai bagian pelayanan itu minimal di situ kalian harus mengingat nama customer ya, atau pasien nantinya. Kemudian yang ketiga, etika ya. Etika adalah sekumpulan norma atau sikap dalam pergaulan manusia yang dapat diterjemahkan sebagai tata krama atau sopan santun. Tujuan mengetahui etika biar kita bisa menghargai orang lain, membuat lawan bicara menjadi simpatik, yang ketiga membuat pembicaraan lebih menyenangkan. Etika yang harus diperhatikan dalam pelayanan kepada customer: menyapa customer, menyebutkan nama atau sebutan customer itu lebih dihargai. Yang ketiga, menolong customer. 4, berbicara dengan customer, jangan dicuekin. Komunikasi dalam berbicara. Hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan banyak orang, yang pertama adalah perhatikan penampilan. Kedua, perhatikan alat bantu atau media. Yang ketiga, perhatikan tempat berdiri. Kemudian yang keempat adalah perhatikan peserta di hadapan Anda. Ini selanjutnya saya akan kasih kalian tugas pribadi. Ada kata-kata yang harus kalian cermati di sini. Membaca, berpikir, menulis, meringkas, dan bertanya, itulah pembelajar sejati. Jadi kalian itu tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca sambil berpikir. Kemudian kalau perlu ditulis-tulis, perlu diringkas-ringkas, dan kalau tidak mengerti bertanya. Itulah pembelajar sejati. Oke, tugas kalian hari ini adalah coba pahami pembicaraan Imam dan Yohanda dari komik berikut ini. Kemudian buat kesimpulan. Apa yang kalian bisa tarik kesimpulan dari hasil pembicaraan antara Imam dan Yohanda? Terima kasih.